Selamat gabung di channel aku Bianca Kartika. Buat kalian baru pertama kali ketemu sama aku, hai, salam kenal. Kembali lagi di Bumil Vlog. Nah, hari ini karena sudah semakin mendekati tanggal-tanggal yang dinanti, jadi sekarang aku udah mau mulai nyicil lagi untuk membeli perlengkapan adik bayi. Nah, hari ini kita balik lagi ke toko yang jual stroller ini. Dan hari ini tuh rencananya kita akan melakukan pembelian. Jadi kemarin kita kan udah lihat-lihat ya, ada survei, terus udah ke pameran bayi ya, udah ngeliat-ngeliat review. Nah, akhirnya sekarang kita sudah lumayan mengerucut dan sepertinya hari ini udah mau melakukan pembelian eksekusi untuk membeli stroller, terus car seat ya, 2 yang besar itu, pokoknya perintilan bayi gitu. Nah, ini sekarang aku ada di toko yang namanya tuh Baby House. Pokoknya ini toko di Korea yang jual berbagai macam perlengkapan bayi. Ini ada banyak banget merek-mereknya. Tapi ya kalau di Korea tuh menurut aku mereknya lumayan limit ya untuk barang bayinya itu, dan range harganya tuh kayak mirip-mirip nih yang kayak teman-temannya si Cybex. Terus ini bisa dicobain. Nah, kita akan melakukan pembelian dan juga sekalian aku mungkin share-share tips-tips hasil riset aku juga. Nah, itu nama tokonya, Baby House. Nah, nanti kita habis beli stroller sama car seat, kalau ada waktu kita ke sana ya. Kalau di sana itu yang bagian perintilan gitu, kayak skincare gitu-gitu. Ternyata ini stroller buat anjing, guys. Itu anjurannya. Astaga, Dragon. Pertama-tama ini dari pas masuk langsung disambut sama Bugaboo. Ini juga brand yang lagi banyak banget peminatnya di Korea. Nah, jadi hari ini tuh kita udah lumayan mengerucut, kita mau cari ukuran yang medium size. Jadi ini kalau ada teman-teman yang juga masih mau persiapan baby dan kayak aku pas awal-awal tuh kayak bingung banget nih, stroller ada banyak banget gitu kan, apa bedanya sih? Nah, jadi guys, ternyata setelah aku perhatikan, stroller itu bisa dibagi jadi 3 kategori ya. Kalau di Korea tuh dia dibagi 3 kategori. Yang pertama itu yang ukuran full size atau ukuran deluxe disebutnya. Nah, tanda-tandanya itu kalau ukuran full size itu ya, dia bannya tuh gede banget, kayak hampir 30 cm yang belakang. Terus dia itu kursinya bisa diganti antara kursi yang dudukan biasa sama yang bentuk bassinet kayak buat bayi baru lahir. Pokoknya ini rodanya paling gede dan paling keker, paling kokoh. Cuman dia emang kurang enak ya kalau buat dibawa-bawa. Ini lebih cocok kayak buat di keliling rumah doang, misalnya sering jalan-jalan ke taman, atau rumahnya tuh kayak kalau di Eropa atau di luar negeri tuh kan kayak batu-batuan jalanannya. Nah, itu lebih stabil gitu. Nah, kalau yang bassinet ini dia tuh aman banget buat bayi. Biasanya tuh kalau beli ini dia ada 2, ada yang bassinet ini buat bayi banget dari lahir sampai 6 bulan, sama ada yang bentuk kayak kursi biasa ini. Nah, ini kalau yang kayak kursi biasa ini biasanya dari 6 bulan, atau dia bisa flat juga sih. Pokoknya kalau buat bayi baru lahir tuh dia harus flat banget. Dan paling nyaman itu yang ada bassinet kayak gini. Nah, cuman dia harganya emang paling mahal nih guys kalau yang ukuran deluxe ini. Buat Bugaboo itu dia harganya di sekitar 25 jutaan. Nah, size kedua turun itu ada di ukuran medium size. Nah, kalau medium size itu ciri-cirinya yang kayak gini nih. Perhatiin ya, sama yang sebelahnya tadi, bannya tuh kayak gak segede itu kan, tapi dia masih kokoh juga gitu. Dan kalau yang medium ini ada yang bisa dapat ininya 2, yang bassinet bayi newborn sama yang kursi biasa bisa diganti. Terus biasanya ciri-cirinya tuh ininya juga bisa dibolak-balik, jadi mau hadap ke orang tua atau mau hadap ke jalan. Yang medium tuh juga bisa. Nah, tapi kalau yang medium size itu nggak semua merek bisa dipasangin bassinet ya, jadi nggak semua itu kursinya dapat 2 gitu. Ada juga yang medium size tapi dia cuma bentuk kursi aja, nggak ada bassinetnya. Tapi overall kalau yang medium itu dia lebih kokoh gitu loh juga si bannya, dibandingkan ini yang travel size. Nah, ini tuh yang paling kecil. Kalau di Bugaboo tuh, di Bugaboo Butterfly 2, ciri-cirinya dia itu emang paling compact ya, kayak enak buat travel. Terus rodanya tapi agak kecil gitu guys. Jadi kalau aku tuh kemarin sebenarnya bingung banget ya, kayak kalau yang ini tuh katanya bisa dipakai sampai
lama banget, terus kayak enak buat traveling. Nah cuman pertimbangan aku karena si adik itu bakal lahirnya insya Allah pas lagi musim dingin, dan aku kan kayak di Korea sering jalan-jalan hampir setiap hari, pas aku jalan sore gitu kan, jadi pengen yang bener-bener nyaman lah buat si bayinya. Kan kalau kayak gini tuh bisa tidur, bener-bener tidur kayak di kasur gitu kan. Jadi kayak ya udahlah buat yang sekarang beli aja emang yang cocok untuk bayi newborn gitu ya, yang ada basinetnya, mungkin di ukuran medium gitu. Soalnya jujur kalau yang deluxe atau yang paling gede itu yang tadi, dia emang sterek banget, kokoh, cuman itu ngelipatnya susah, terus makan tempat. Dan pas aku cobain yang medium pun kayaknya udah cukup kokoh lah, yang penting nggak seringkih ini gitu. Sebenarnya sih yang travel ini nggak ringkih juga, kayak bugabu gitu ya udah pasti bagus, cuman dia emang lebih cocok untuk anak yang udah agak lebih gedean gitu loh guys. Nah kita itu sekarang lagi mempertimbangkan kayaknya antara dua brand, yaitu Bugaboo sama Jules. Jules ini brand yang lagi naik daun juga di Korea, dia selalu kayak top 3 best seller gitu bersama sama Bugaboo. Cuman dari desain tuh Kak Fatan lebih suka yang Jules. Nah next kita perbandingan, ini udah fokus ya guys, kita sekarang sudah fokus membandingkan yang medium-medium. Nah ini brand favoritnya Kak Fatan, si Jules. Coba kalian perhatikan dari desainnya ya guys. Desainnya sama Bugaboo bagusan mana menurut kalian? Nih desainnya bagus. Ya kayak si gagangnya ini lebih mewah gitu. Ininya capnya juga. Oh ini aku mau nih guys. Di sini juga ada Nuna. Tapi sebenarnya kalau Nuna di Korea peminatnya masih kayaknya di bawahnya Bugaboo sama Jules sih, paling jarang. Cuman aku tuh tertarik sama yang travelnya. Kalau Nuna yang travel LX, dia juga sama ya, ada yang ukuran besar, lihat bannya gede banget kan tuh. Ini ukuran deluxe-nya, namanya Nuna Mix. Terus di bawahnya ada yang medium, yang Nuna Thrift, tuh lihat perbandingan bannya ya. Ini yang deluxe yang full size, ini medium. Ini yang travelnya. Tapi ini travelnya travel LX ya, yang travel luxe. Jadi bukan travel banget. Nah aku justru kalau travelnya tertarik sama yang Nuna nih, soalnya dia yang travel LX itu dia bannya lebih gede dikit daripada yang travel lain yang kayak Bugaboo atau yang lain. Mungkin sama kayak yang Nuna travel biasa ya. Terus dia ini one click, jadi sekali dipencet tuh dia langsung ngelipet gitu. Ini yang collab sama BMW, juga warnanya aku suka. Mungkin aku akan beli ini nanti kalau udah lebih gedean. Folding tester 한번 만져. Perfect. Oke sih, unfold. You need one more. Oh, tinggi ya? dua ini sih, dua set. Jangan lupa untuk selalu mencoba langsung sendiri ya, biar tahu mana yang enak di tangan kita. Ini setelah dilipat kondisinya, ini si Jules, ini si Bugaboo Dragonfly. Jauh lebih compact yang Jules ya, ngelipatnya juga lebih gampang. Oh terus juga bassinet itu kan cuma bisa dipakainya sampai berat bayinya tuh 9 kilo ya, sekitar 6 bulan. Tapi katanya pada kenyataannya bayi-bayi itu kan lebih cepet gede gitu ya. Jadi kayak baru 4 bulan itu sebenarnya udah mentok gitu. 4 atau 4 bulan itu udah mentok, udah kayak seukuran 6 bulan kan. Nah jadi mungkin akan kepakainya tuh sangat sedikit gitu karena si musim salju tadi dan si beratnya. Jadi sekarang jadi galau guys. Next kita pindah ke bagian car seat. Kalau si car seat ini kita sudah fix ya, ngambilnya yang si Maxi Cosi ini. Soalnya ini tuh dia bisa diputer slide gitu ke samping, dan dia bestseller nomor 1 sekarang di Korea. Terus kalau buat newborn dia juga ininya tuh bener-bener kayak tight gitu. Nih, dia bisa ke samping. Guys, aku galau banget. Udah sampai tokonya udah sampai sepi. Udah mau tutup.
Masnya lebih merekomendasikan yang jus, katanya basinetnya karena musim dingin jadi kayak gak gitu kepake, jadi baru kepake kayak bulan Maret, tapi itu bayinya udah cukup gede dan sudah tidak gitu perlu basinet gitu, jadi kayak kita akan ambil yang jus. Yay! Next week, ini hari yang berbeda. Mau aku pakai masker soalnya lagi pilek sama batuk, terus di sini banyak bayi-bayi gitu. Nah, jadi hari ini rencananya aku mau lanjut belanja lagi untuk keperluan adek. Soalnya, nah tapi hari ini kita mau belanja yang kayak perintilan gitu guys. Jadi yang kayak sabun, sabun cuci piringnya, terus perintilan lah. Pokoknya selain barang-barang besar gitu ya. Kayak ada baju-baju juga, terutama baju musim dingin ya kita ya. Mainan, ada apa saja. Kita perintilan benar belum beli sih. Skincare ya, lotion, empeng, dot. Seperintilan itu pokoknya semua perintilan aku belum ada yang beli sama sekali. Jadi mari kita belanja. Pertama ini kita lihat ada mesin buat bikin susu formula. Kita susunya di sini. Tapi ini aku belum beli sih karena masih ngeliat ya. Apakah nanti kalau bisa sih pengen menyusui. Terus ini ada upang, ini sterilizer. Ini aku udah beli di pameran. Ada beberapa sterilizer lain yang terkenal juga di Korea, namanya Pixel. Cuma dia melebar ke samping ya, kalau mau hemat space di rumah. Jadi kita pilihnya yang ini karena dia tinggi ke atas. Lucu juga nih warna-warni. Spectra. Ada tempat makan. Nanti kalau udah belajar makan. Oh ya, ini yang kita beli nih, tempat alas ganti popok yang paling terkenal di Korea, namanya Sobemam. Ini udah beli di pameran, di live shopping. Saya melihat ada kasur bayi yang bisa digeser-geser gitu. Cuman sih sejauh ini belum tertarik untuk membeli kasur ini karena kayaknya pengen satu kasur. Cuman ada saran gak guys? Bisa digoyang-goyang ya? Bisa buat di ruang tamu juga sih. Ada playmat. Ini tuh mulai berapa bulan sih makanya? 3 bulanan kali ya. Pas kakinya udah bisa. 3 bulan apa 6 bulan guys? Ada macam-macam sih, lucu. Tapi kenapa ya di Korea tuh warnanya pastel-pastel gitu, ya nggak sih? Meskipun warna-warni itu tetap pastel gitu. Kurang nge-punch. Nih lumayan nih. Ini baru nih. Oke nih. Ini lagi di bagian botol-botol dot gitu guys. Kemarin tuh aku sempet lihat review. Di situ yang paling banyak dipakai tuh Hagen. Nih Hagen ini paling banyak. Tapi kayaknya aku mau beli yang Philips Avent ini sih. Itu nggak yang ini nggak apa? Hugos. Hagen. Apa? Soalnya yang ini tuh aku lihat reviewnya, dia bener-bener keluarnya tuh kalau disedot gitu loh. Jadi kayak nenen beneran dan gak takut kesedot juga. Bener gak sih? Mungkin aku coba ini dulu ya. Wow, banyak banget skincare-nya. Sekarang aku bingung. Skincare sejak dini. Iya, aku menyadari di Korea, aku ke toko bayi manapun banyak banget ininya. Apa? Skincare bayinya. Ini bahkan ada bath bomb buat anak-anak, buat berendam gitu. Ini ya yang aku sering lihat nih, Mustela. Mustela ini internasional ya, udah terkenal. Nah kalau di Korea itu yang terkenal kalau untuk bayi, bumil, yang lembut-lembut itu ini Atopalm. Ini boleh top to toe washnya, sampo dan body wash. Oh iya, merek ini juga aku lihat banyak yang review di Korea, namanya Cha and Mom. Mau cobain sih.
ini si Cha and Mom. Caca and Mam. Iya juga. Caca Mam. Wah, lembab sih ini. Boleh ini? Boleh. Lembab banget. Ini ada ini yang lotion, ini yang krim nih kalau kering banget. -4 derajat. Oh ya? -4 Oh, derajat. ini dia soothing, jadi bikin kulit lebih adem. Oh. Ini yang Oh, itu krimnya maksudnya nurunin. turunin. Ini lebih lembab lagi sih. Kayak lotion aja deh. Soalnya kan adek akan menjadi bayi winter, jadi Iya, perlu banget. penting banget ini. Soalnya ya guys, kalau di Korea itu lotion ini bukan cuma sekedar kayak pakai deh hand body, enggak. Soalnya di sini karena kering, jadi tuh kalau misalnya kering itu bisa sampai jadi sakit gitu loh. Bisa jadi gatal, bisa jadi ya gitu, digaruk-garuk, gatal, bisa dermatitis. Ini boleh yang ini. Jadi aku lagi galau untuk sabun dan sampo-nya. Ada 3 kandidat. Ada Mustela. Dia terkenal ya di Indonesia. Dia bikinan Perancis. Terus ada Cetaphil Baby. Ini mana ya? Oh, Malaysia. Australia gitu banyak banget ya. Nah, satu lagi ambil itu yang Tap to Wash. Satu lagi buatan Korea. Namanya Atopalm. 3-3 terkenal. Aku poet ini. Korea. Skincare. Ini nih. Ini adalah mainan kebangsaan bayi Korea. Tiny Loves. Ini berapa di sini harganya? Ini sudah aku wishlistin nih. Jadi ini bisa muter-muter gitu yang. Bedanya apa ya? Terus dia ininya boneka-bonekanya ada yang hitam putih kalau buat newborn. Ini musiknya ada macam-macam, ada musik alam ya, nature. Yes. Nature coba. Nature. Nah, Suara jangkrik ya. jangkrik. Lebih. Volumenya mana sih ini? Lalu tadi buat bobo. Nah, mana yang tidur? White kan? White mouse gitu ya. Kalau Masih. ini bayi banget ya. Tandang. World apa world? Halo world apa? Ini. Oh, agak main lah. Jess suka yang enak. Jess. Tuh dia muter-muter. Yuk angkut. Kami yang set nih. Pasti kamu yang belakang. Dasar Mama banget. kayak Mama. Indocore. Sama ininya. Di Ini- Asuka ada nggak dia? Ininya terpisah ternyata holdernya. Yay. Terima kasih papa. Next adalah pemilihan bak mandi. Ini lumayan gede sih tapi ininya. Terus ada tambahan ini buat bayi banget. Lembut sih. Bayinya di atas sini gitu. Ini. Try on lipat. Tapi sih kayaknya di kamar mandi kita nggak bakal dilipat sih. Dalam bathtub dia. Udah ini aja dah, mantep. Ini ada white noise, ada macam-macam. Nih ada suaranya, dengar gak? Tuh, dia ada suara angin, suara hujan. White noise katanya kan bisa bikin cepat bobo kan. Kemarin udah beli yang ini, yang Moyum. Si ininya lucu.
Ini 3 bulan ya. Belum dulu berarti 3 bulan. Oh ini nih. Silikon. Iya nih. Tapi gede banget. Biar bisa dicuci ya. Enggak sih, silikon lebih terasa lebih bersih aja daripada kain. Kegedean ya. Nah kalau ini ya bagian mom, bagian ibunya nih. Ini ada breast pad nih buat ini anti rembes PD. Ini perlu nggak sih guys? Perlu lah. Kalau Emang pasti akan rembes ya? sementara tisu dulu aja nanti. Baru aku ntar lari ke sini. Ya. Oh kayak pembalut gini, tapi bentuknya tuh bulat. Buat disimpan di dalam behul. Oh. Jadi Sementara tisu juga bisa. Jadi behulnya nggak ini. Terus ini ada pompa ASI, bermacam-macam pompa ASI. Terus ini Nah ini super. oh iya, kantong ASI ya. Iya, itu perlu. Ini perlu. Bedanya warna ini sama warna hijau. Ini buat breast. Sama aja sih. Ini yang kecilan. Nah, ini benar spesifik for kolesterol. 50 ml. Ini yang 100 ml. Ini dulu 280. Ini ada yang itu berapa ml yang? Ini berapa? 100. Ini 100. Oh ini dapat 100 sama 50. Oh dapat 100 ml sama 50 ml. Oh jadi di sudah baru dituang situ ya, bukan langsung di situ. Oh. Please. Gak kebayang. Next ini sabun cuci baju. Ini aja Mother Care aja. Deterjennya 1. Pelembutnya juga 1 ya. Deterjen dulu. Ini ada inner seat buat apa? Stroller buat baby. Ini enak nih. Empuk ya. Dibanding yang belakangnya ya. Pegang deh. Tapi lebih tebal ini. Sama sih. Iya. Heeh. Empuk. Kalau yang itu nggak empuk. Emang beda. Kalau ini tuh dia buat ini dingin, buat musim panas. Ntar dianya dingin. Ada juga yang buat musim panas, ntar dianya anget. Buat musim dingin. Mereknya si ini nih, yang terkenal. Polet. Kalau vlog yang sekarang udah bisa ngejelasin. Akhirnya setelah perdebatan panjang, kita beli yang ini. Soalnya kayak lebih bagus, dia lebih empuk, lebih padat gitu. Terus plastiknya lebih bagus, meskipun ada lebih mahal dikit. Next kita mau mencari try on gendongan guys. Nah kalau di Korea tuh paling best seller tuh ini merek Poknay. Ini ranking 1. Ini made in Korea. Terus ada lagi tuh Baby Bjorn. Ada nggak di sini Baby Bjorn? Kayak nggak ngeliat. Baby Bjorn nomor 2. Nah ini nih si Baby Bjorn ini juga dia terkenal. Tapi di Indonesia banyak yang rekomendasi aku Ergo Baby. Ergo Baby ini banyak yang rekomen. Kok berat banget? Berat banget. Ini buat nyobain di sini gitu. Terus ceklekin belakangnya. Aku butuh bantuan ayam ya. Iya. Dek enak gak dek? Buat apa nih? Nutupin palanya. Oh gitu. Ini yang paling terkenal, nomor 1 di Korea. Ini kalau panas bisa dibuka ininya nih. Percobaan kedua. Ini Baby Bjorn yang tipe Harmony. Ini yang paling best seller juga di Korea. Bayinya belum ada sih guys. Ini guys. Dek, enakan mana dek?
Halo. Cobain chef. Kalau antara dua ini sih kayaknya lebih convenient yang ini. Nah, ini ke tempat baju-baju. Ini brand yang banyak di Korea nih, Agabang. Aku tapi fokus pengen nyari yang itu sih, yang baju dingin itu loh. Tapi kemarin tuh aku nanya sama penjualnya, katanya kalau misalnya masih bayi banget newborn, kayak belum pakai ini kan. Sedangkan pas nanti dia udah sekitar 3 bulanan itu udah nggak winter-winter banget gitu. Jadi kalau saran ibunya sih katanya kayaknya belum. Kalau mau juga beli yang kayak baju biasa cuman agak knit gitu. Nah mungkin yang kayak gini sih, yang knit gitu. Tapi ini mah buat berapa tahun ya? Ukuran 80 mah udah gede ya. Udah gede. Nah yang kayak gini buat newborn gitu. Nih selimut-selimutnya lucu banget. Lucu banget. Yeay. Pulang dengan gembolan. Segitu dulu buat perlengkapan belanja adek. Kayaknya mostly sih sudah terbeli ya, paling ada yang kelupaan, mungkin perintilan-perintilan nanti beli online. Yang aku belum beli tinggal pompa ASI kayaknya, yang lumayan penting karena masih bingung. Anyway, makasih banyak udah ikutin vlog belanja perlengkapan bayi kita. Semoga suka sama vlognya. Ditunggu unboxingnya dan juga rakit-merakit, setup-men-setup. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya.